Alasannya adalah karena kemenangan sebuah gugatan di pengadilan sepenuhnya tergantung pada alasan atau dalil dan kekuatan bukti-bukti yang kita miliki. Hai semua, ketemu lagi dengan Devi di sini. Karena banyak sekali japri yang masuk ke saya dan antusias untuk mengajukan gugatan non prestasi melalui gugatan sederhana karena hutang yang tidak kunjung dibayar oleh si penerima hutang ingin melakukan langkah hukum tapi terkendala dengan biaya advokat. Nah, bagi teman-teman yang mau mengajukan gugatan hutang secara mandiri karena nominalnya mungkin tidak lebih dari 500 juta, tonton video ini sampai habis. Karena sambil saya melakukan persiapan kerja, saya ingin melanjutkan menjelaskan secara to the point langkah-langkah untuk pengajuan gugatan sederhana ke pengadilan tanpa didampingi oleh seorang kuasa, yang mungkin dalam hal ini adalah seorang advokat. Persiapan awal. Oke, yang pertama, langkah sebelum mengajukan gugatan sederhana. Teman-teman, saya ingatkan kembali agar diyakinkan kembali diri kita. Apakah kita dapat membuktikan dalil dengan bukti-bukti yang kita miliki. Nah, untuk bukti-buktinya bisa berasal dari surat, dokumen, atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, lalu persangkaan, kemudian pengakuan, dan sumpah. Nah, kenapa saya berusaha mengingatkan teman-teman agar meyakinkan diri teman-teman dahulu sebelum melakukan langkah mengajukan gugatan sederhana ini? Alasannya adalah karena kemenangan sebuah gugatan di pengadilan sepenuhnya tergantung pada alasan atau dalil dan kekuatan bukti-bukti yang kita miliki. Dan pastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana telah terpenuhi sesuai dengan perma yang telah saya infokan pada video sebelumnya. Langkah kedua, yaitu legalisasi bukti surat. Nah, teman-teman, untuk setiap bukti surat yang kita miliki harus dilegalisasi. Caranya adalah, teman-teman bisa menempelkan materai pada bukti surat atau dokumen yang kita miliki di kantor pos terdekat. Nah, biasanya saya di kantor pos besar ya, kalau untuk di Jakarta adalah di daerah Pasar Baru. Lalu, materai yang telah ditempelkan tersebut dibubuhkan stempel pos oleh pegawai pos pada bagian yang ada materainya tersebut. Langkah ketiga adalah pendaftaran gugatan dan kelengkapannya. Apabila teman-teman sudah mengetahui pengadilannya, teman-teman bisa melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan yang dilakukan di bagian kepanitraan. Lalu, teman-teman mengisi belangko gugatan. Belangko ini berupa formulir gugatan sederhana. Lalu bukti surat yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada petugas beserta formulir gugatan sederhana yang sudah kita lengkapi. Oke, untuk diketahui bahwa setelah seluruh dokumen kita serahkan, petugas akan meneliti kelengkapan berkas yang didaftarkan dan menginfokan nominal panjar biaya perkara. Lalu, berkas tersebut diserahkan ke kasir oleh petugas untuk kemudian diberikan slip setoran yang berisi jumlah biaya yang harus kita bayar ke bank yang telah ditunjuk. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan pembayaran, bukti setoran diserahkan kepada petugas agar petugas di kepanitraan dapat memberikan lembar surat kuasa untuk membayar atau SKUM asli kepada teman-teman. Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim yang ditunjuk. Untuk diketahui, setelah gugatan teman-teman didaftarkan, sebelum pemanggilan para pihak yang berperkara, hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkara teman-teman. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakan gugatan sederhana. Kemudian mencoret dari register perkara dan memerintahkan untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang diantaranya adalah biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada teman-teman. Apa yang terjadi apabila gugatan dinyatakan bukan gugatan sederhana? Teman-teman tetap berhak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan gugatan ke dalam
gugatan biasa. Jadi bukan gugatan sederhana lagi, tapi melakukan gugatan secara perdata biasa. Nah, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah merupakan gugatan sederhana, maka hakim akan menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil ke pengadilan untuk hadir pada sidang pertama. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Oke, setelah teman-teman melakukan legalisasi bukti-bukti surat yang dimiliki oleh teman-teman, kemudian mendaftarkan perkara dengan melakukan pengisian blanko atau formulir gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan, kemudian teman-teman membayar panjar biaya perkara di kasir pengadilan melalui bank yang ditunjuk. Dan setelah gugatan mungkin sudah ditetapkan sebagai gugatan sederhana oleh hakim, langkah selanjutnya adalah teman-teman hanya tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk sidang hari pertama. Nah, petugas pengadilan atau jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, berdasarkan data yang ada di dalam formulir gugatan sederhana. Karena itu, pastikan data yang terdiri dari nama, umur, alamat tergugat, terisi dengan lengkap. Oke, kemana pemberitahuan dikirimkan? Pemberitahuan terkait informasi sidang, selain ke alamat yang telah terdaftar, dapat juga dilakukan melalui pesan SMS atau berupa teks dalam SMS, ataupun surat elektronik atau email yang telah teman-teman cantumkan dalam formulir gugatan. Oke, sampai sini dulu mungkin ya teman-teman untuk proses sidang pertama hingga sampai putusan. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga video saya ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Ribu berapa gitu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman. Thank you.